Selamat pagi, siang, atau sore. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang insiden pabrik kimia DuPont di La Porte, Texas melalui video singkat ini. Kelompok kami terdiri dari Evelyn Yuliani, Cynthia Harris, Maria Christabel, Vincentia Cikita, Anastasia, Clarentia Maurin, Juventia, dan Teana. Melalui video ini, penjelasan akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah penjelasan singkat tentang apa itu pabrik kimia DuPont di La Porte, Texas, beserta insiden yang terjadi di dalamnya. Yang kedua adalah penjelasan mengenai insiden dengan menggunakan Anatomy of Process Safety Incident. Lalu yang ketiga adalah analisa insiden beserta sanksi yang diterima oleh perusahaannya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan beserta saran yang kami ajukan. Pabrik DuPont de Nemours atau lebih dikenal sebagai nama DuPont ini adalah perusahaan Amerika yang didirikan pada bulan Juli pada tahun 1802 sebagai industri pupuk mesio yang didirikan oleh ahli kimia. DuPont sendiri bergerak di bidang industri kimia dan memproduksi berbagai jenis polimer seperti nilon, teflon, likra, dan yang lainnya. Lalu juga memproduksi pendingin seperti refrigeran dan freon, lalu juga memproduksi pigmen sintetik dan juga insektisida. Pada tahun 2014, DuPont dinyatakan sebagai industri terbesar keempat di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar dan ke-8 di dunia berdasarkan pendapatannya. Kantor pusat dari DuPont sendiri ini ada di daerah Wilmington, Delaware, dan pabriknya sudah tersebar di seluruh dunia. Dan salah satunya ada di daerah La Porte, Texas. Insiden ini terjadi pada tanggal 15 November pada tahun 2014 di pabrik DuPont La Porte, Texas, pada unit produksi insektisida atau Lannett Unit, yang terjadi di dalam gedung tertutup atau gedung produksi. Pada unit tersebut, terjadi kebocoran metil merkaptan yang mempunyai sifat yang sangat beracun dan juga mudah terbakar. Pada peristiwa ini, 3 operator beserta 1 shift supervisor yang ada di dalam gedung produksi tersebut tewas akibat penyakit asfiksia dan paparan akut dari metil merkaptan. Menurut US Chemical Safety and Hazard Investigation Board atau juga disebut sebagai CSB, insiden ini disebabkan karena sistem manajemen keselamatan proses dari pabrik DuPont tidak efektif dan kurangnya perlindungan yang memadai sehingga terjadi pelepasan metil merkaptan yang sangat beracun ini. Pada tanggal 10 November 2014, terjadi pengenceran bahan kimia yang tidak disengaja. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam operasi pabrik sehingga unit DuPont Lannett terpaksa harus di-shutdown. Pada tanggal 12 November 2014, para operator mencoba untuk menghidupkan kembali Lannett prosesnya. Namun, proses startup tersebut gagal karena terjadi penyumbatan pada sistem perpipaan reaksi. Sebenarnya, penyumbatan ini memang secara umum terjadi pada saat proses di-shutdown. Hal ini terjadi karena terbentuknya seluri di dalam perpipaan akibat reaksi antara metil merkaptan dengan bahan kimia lainnya. Oleh karena itu, untuk membersihkan pipa tersebut, para operator mengalirkan air panas ke pipa yang tersumbat. Pada tanggal 13 November 2014, para operator terus membersihkan sistem perpipaan yang tersumbat. Namun, selama proses pembersihan tersebut, terdapat sebuah valve yang tidak sengaja terbuka. Valve tersebut seharusnya dalam keadaan tertutup untuk mencegah air panas mengalir keluar ke perpipaan lain yang terhubung, yaitu metil merkaptan feed line, di mana feed line ini menghubungkan sistem reaktor dengan tangki penyimpanan metil merkaptan. Dapat dilihat valve yang terbuka pada gambar atas itu ada yang berwarna putih terang, itu adalah valve-nya yang terbuka. Kemudian, air yang keluar tersebut tercampur dengan metil merkaptan pada feed line dan membentuk padatan hidrat yang menyumbat perpipaan. Pembentukan padatan hidrat ini dapat dilihat pada gambar bawah. Pada tanggal 14 November 2014, personel DuPont mengetahui masalah pembentukan hidrat tersebut, dan grup manajemen operasi dan teknisi mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengalirkan air panas secara langsung pada pipa yang tersumbat, dengan meletakkan selang di bawah bagian pipes insulation yang dapat dilihat pada gambar atas. Pemanasan metil merkaptan feed line di atas suhu 52 derajat Fahrenheit akan mengubah padatan hidrat menjadi metil merkaptan liquid dan air. Di sepanjang metil merkaptan feed line, terdapat 3 lokasi yang terhubung dengan valve menuju fan header atau perpipaan yang digunakan untuk membuang uap berlebih atau uap yang tidak diinginkan pada proses. DuPont personel menggunakan tekanan gauge pada ketiga valve untuk mengetahui di mana penyumbatan tersebut terjadi, agar dapat menentukan langkah selanjutnya untuk membersihkan penyumbatan tersebut. Mereka juga mengetahui bahwa metil merkaptan yang dipanaskan akan meluas dan membutuhkan fan untuk mencegah overpressure dari feed line. Namun, karena unit dalam keadaan shutdown dan valve antara feed line dengan reaktor sistem tertutup, hal ini mencegah metil merkaptan memasuki reaktor. Oleh karena itu, kemungkinan yang terjadi adalah metil merkaptan fase liquid ini akan mengalir menuju fan header, dan hal ini tidak seharusnya terjadi. Kemudian dilakukan proses pembersihan, di mana para operator membersihkan penyumbatan dari satu section pipa yang mengarahkan tangki penyimpanan metil merkaptan menuju pompa yang digunakan untuk memompa metil merkaptan ke sistem reaktor.
Setelah itu, para operator membersihkan section antara pompa dengan valve terdekat. Hal ini menyebabkan metil merkaptan dalam bentuk liquid menguap dan mengalir menuju valve yang mengarah ke vent header. Pada saat hal ini terjadi, tekanan gauge terdekat meningkat. Para operator melanjutkan proses ini sampai tekanan pada valve pertama berhenti naik. Mereka yakin bahwa pada saat tekanan valve pertama berhenti naik, maka perpipaan pada section tersebut sudah tidak tersumbat. Setelah itu, selang dipindahkan ke section feed line selanjutnya, namun belum dinyalakan. Kemudian proses pembersihan ini dilakukan oleh para operator shift malam, di mana mereka menyalakan selang air panas tersebut dan valve kedua dalam keadaan terbuka penuh. Pada saat tengah malam, para operator yakin bahwa sistem perpipaan tersebut sudah bersih dan mencoba menyalakan unit tersebut. Pompa metil merkaptan dalam keadaan menyala dan mereka membuka valve antara feed line dengan sistem reaktor. Namun, ternyata metil merkaptan masih belum mengalir ke reaktor karena sistem perpipaan masih tersumbat dan menutup kembali valve tersebut. Kemudian para operator pergi ke control room dengan keadaan di mana pompa metil merkaptan masih terus berjalan dan selang yang mengalirkan air panas masih terus berjalan dan memanaskan pipa dan valve kedua menuju vent header dalam keadaan terbuka. Setelah beberapa lama, jumlah metil marsaptan pada tangki mulai menurun. Hal ini dikarenakan air panas tersebut berhasil membersihkan hydrate yang tersisa dan liquid metil marsaptan mulai mengalir melalui feed line. Metil marsaptan tersebut mengalir ke sistem melalui pompa melalui valve kedua yang terbuka menuju vent header. Vent system kemudian terisi dengan liquid metil marsaptan dengan cepat. Vent system tersebut menghubungkan tangki penyimpanan metil marsaptan dengan alat proses di dalam Lannett Manufacturing Building. Saat liquid mengalir menuju vent header, tekanan terus meningkat di dalam sistem tersebut. Tekanan tinggi dalam vent system merupakan hal yang tidak biasa, sehingga memberikan sinyal ke control room. Dikarenakan desain peralatan yang kurang baik memperbolehkan liquid terakumulasi pada low points, maka tindakan yang diambil oleh para operator adalah mengeringkan liquid dari vent system secara berkala. Kemudian dua pekerja pergi ke Lannett Building untuk mengeringkan liquid dari vent system. Dua valve dibuka dan liquid metil marsaptan mengalir ke dalam gedung dan menguap, mengisi seluruh ruangan dengan gas yang sangat toksik. Hal tersebut menyebabkan 4 pekerja meninggal dalam insiden ini. Dari penjelasan pada slide sebelumnya, anatomy of process safety incident bisa dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, initiating cause, pengenceran bahan kimia yang tidak disengaja pada tanggal 10 November 2014. Yang kedua, deviation, terbentuknya padatan hydrate yang menyumbat pipa, dikarenakan kurangnya peralatan safety perusahaan ini seperti heat tracing atau sebagainya, maka hilang panas tidak terdeteksi dan menimbulkan terbentuknya hydrate. Selanjutnya, untuk menghilangkan hydrate tersebut, dilakukan pemanasan kembali dengan air panas dan pembersihan valve dan feed line lalu dilakukan startup yang tanpa disadari semua valve-nya terbuka. Yang ketiga, loss event. Keluarnya liquid metil marsaptan ke vent system yang dikira oleh para pekerja adalah air yang bocor. Vent system terhubung dengan Lannett Building sehingga liquid metil marsaptan tersebut keluar memenuhi satu gedung. Yang keempat, impact. Tewasnya 4 pekerja DuPont dikarenakan keluarnya liquid metil marsaptan yang menguap dan mengeluarkan gas beracun. Pada insiden ini terdapat beberapa letak kesalahan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu tidak memiliki prosedur khusus dalam penanganan bahan yang digunakan, tidak memberikan respon emergensi dengan tanggap terhadap kebocoran bahan kimia yang berbahaya yaitu metil merkaptan, serta tidak menerapkan dan menjaga safety management system yang efektif. Untuk beberapa data kesalahan yang dikumpulkan akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Pada kasus ini, letak kesalahannya yaitu DuPont tidak memiliki prosedur penanggulangan secara khusus untuk memisahkan pembentukan hidrat dengan aman. DuPont tidak mempertimbangkan rencana terperinci bila peristiwa tersebut terjadi. Seharusnya DuPont sudah menyiapkan prosedur pembersihan pipa dari hidrat dengan aman. Yang kedua, DuPont tidak memiliki keamanan tambahan untuk mencegah metil merkaptan membentuk padatan hidrat. Keamanan tambahan ini seperti adanya heat tracing untuk mengetahui adanya hilang panas pada pipa, sehingga dapat menjaga pipa pada temperatur tertentu yang dapat menghindari terbentuknya hidrat. Pada kasus ini, DuPont tidak memberikan respon emergensi secara efektif mengenai kebocoran bahan kimia berbahaya. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, saat supervisor tidak bisa melaksanakan tugasnya, tidak ada orang lain dalam shift yang sama ditunjuk untuk mengisi kembali peran koordinator proses. Kemudian, adanya penundaan dalam penerapan respon keadaan darurat karena kesalahpahaman tentang jenis keadaan darurat tersebut dan kegagalan truk pengangkat SCBA. Kemudian, pencarian pekerja yang terjebak di dalam membahayakan emergency response team atau ERT karena mereka memasuki gedung yang sudah dipenuhi oleh gas beracun dan adanya kemungkinan meledak tanpa melakukan monitoring udara. Selain itu, gedung tersebut juga sudah diketahui memiliki resiko tinggi untuk runtuh ketika terjadi ledakan. Kemudian, pengeluaran metil merkaptan sampai 3 jam tanpa pengontrolan karena tidak ada evaluasi data untuk menentukan penyebab pelepasan tersebut. Bila evaluasi data dilakukan, maka diketahuilah bahwa tingkat tangki penyimpanan metil merkaptan ini menurun, sehingga hanya perlu dilakukan isolasi tangki untuk menghentikan.
Kemudian, hot zone atau daerah yang memiliki resiko terpapar paling banyak telah ditetapkan oleh IRT, namun tidak dikomunikasikan dengan jelas, sehingga operator terpapar metil merkaptan ketika bertugas membantu IRT mencari yang terjebak. Kemudian, evaluasi jumlah metil merkaptan yang terlepas diabaikan oleh IRT. DuPont tidak memiliki monitor untuk memantau udara guna menentukan konsentrasinya, sehingga IRT hanya menggunakan indera penciuman dari udara sekitar saja, sehingga penanggung jawab tidak dapat mengeluarkan peringatan kepada masyarakat yang terpapar. Pada kasus ini, DuPont tidak menerapkan dan menjaga safety management sistem efektif. Pertama, desain ventilasi pada bangunan pabrik hanya dapat bekerja berdasarkan karakteristik gas yang mudah terbakar, tidak mempertimbangkan yang lain. Kemudian, tidak adanya perencanaan darurat dan data peta bangunan yang terperinci, sehingga menyulitkan pemahaman jalur evakuasi yang dibutuhkan oleh IRT. Kemudian, hanya memiliki beberapa detektor metil merkaptan pribadi, namun tidak pernah diberikan kepada operator, padahal detektor ini dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi metil merkaptan yang tinggi dalam gedung produksi. Kemudian tidak adanya alarm yang terdengar atau dapat terlihat, sehingga metil merkaptan tidak terdeteksi secara otomatis, melainkan hanya mengandalkan asumsi kerja yang akan ditampilkan pada papan pengumuman. Kemudian, personel lanat unit menganggap bahwa pelepasan metil merkaptan dan alarm yang berbunyi merupakan suatu hal yang wajar, karena batas ambang bau yang rendah. Selain itu, adanya pengalaman sebelumnya dan kurangnya pengenalan bahaya, sehingga tidak diketahui bahwa itu berbahaya bagi kesehatan. Analisa menggunakan layers of protection. 1. Proses desain. DuPont tidak memiliki peralatan sensor pada desain perpipaan seperti tracy yang dapat mencegah pembentukan padatan hidrat yang berpotensi menyebabkan kebocoran metil merkaptan. 2. Basic control. Operator seharusnya memiliki persiapan prosedur pelaksanaan bila terjadi kenaikan tekanan. Tapi karena terlalu fokus pada troubleshooting tekanan, maka tidak menyadari korelasi antara penggunaan air panas dengan perpipaan aliran umpan. 3. Critical alarm. Alarm menunjukkan terjadinya pelepasan signifikan dari metil merkaptan, tapi operator tidak menyadari keadaan tersebut. Jika DuPont memiliki lampu visual atau alarm otomatis, maka dapat diberikan peringatan konsentrasi gas untuk respon darurat yang lebih cepat. 4. Automatic Action SIS or ESD. DuPont tidak memiliki peralatan keamanan darurat otomatis untuk menangani kebocoran bahan selain nitrogen. Jika DuPont melakukan analisis bahaya pada seluruh bahan, maka dapat dirancang sistem valve otomatis untuk menangani kebocoran bahan. 5. Physical Protection Relief Device. DuPont tidak memiliki relief device kecuali untuk pengeluaran nitrogen saat mencapai tekanan tinggi. DuPont tidak memperkirakan kemungkinan kebocoran metil merkaptan. Apabila terdapat CCTV dan sistem keamanan lain, maka proteksi akan menjadi lebih baik. 6. Physical Protection Dikes. Tidak terdapatnya waduk karena tidak adanya bahan yang akan meluap. 7. Planned Emergency Responses. IRT bermasalah seperti tidak adanya koordinator proses saat darurat selain supervisor. Respon darurat terlambat. Tidak adanya peta bangunan menyulitkan evakuasi oleh IRT. Apabila dipersiapkan, maka operator akan dapat fokus dalam penanganan masalah sehingga cepat terselesaikan. Lalu, komunikasi antara IRT dan operator buruk membuat evakuasi terhambat sehingga menimbulkan korban. 8. Community Emergency Responses. Masyarakat melapor ke 911 karena mencium bau yang mengganggu. Penanggung jawab DuPont menghubungi Harris County Pollution Control Services Department dan the Houston Bureau of Pollution Control and Prevention untuk menginvestigasi udara di pabrik dan sekitar. Setelah insiden, DuPont membayar denda atau penalti sebesar 3,1 juta US dollar kepada EPA dan Department of Justice karena telah melanggar persetujuan yang telah dilakukan sebelumnya mengenai manajemen lingkungan. Menurut EPA, DuPont melanggar 22 persetujuan dari Clean Air Act Risk Management Program. Selain membayar penalti kepada EPA, DuPont juga membayar penalti sebesar 106.000 US dollar kepada OSHA karena melanggar protokol keamanan lapangan kerja. USCSB memberikan rekomendasi perbaikan sistem manajemen keamanan proses di fasilitas Laporte. Akan tetapi karena lamanya waktu shutdown setelah insiden, pasar telah mengalami perubahan yang signifikan. Selain itu dibutuhkan biaya yang besar untuk melakukan restart pabrik yang membuat DuPont pada tahun 2016 memutuskan untuk menutup fasilitas Laporte termasuk unit lanat. Pada tahun 2017, bangunan dan peralatan DuPont Laporte dibongkar dan berakhir dengan penutupan unit lanat. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus ini adalah sebagai berikut. Pertama, insiden kebocoran metil merkaptan cair di unit produksi insektisida DuPont itu sangatlah berbahaya karena sifatnya sangat beracun, serta insiden ini memberikan dampak yang sangat besar khususnya bagi para pekerja. Dari kejadian tersebut, 4 orang dinyatakan meninggal. Kedua, sumber awal dari terjadinya insiden ini yaitu pengenceran bahan kimia yang kemudian diikuti dengan beberapa kejadian seperti shutdown sementara, penyumbatan di bagian perpipaan, dan sebagainya sehingga terjadi insiden yang menyebabkan 4 orang meninggal. Ketiga, insiden ini juga tidak terlepas dari adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak terkait seperti tidak adanya prosedur penanggulangan secara khusus mengenai kecelakaan dan juga respon yang diberikan kurang efektif.
Terakhir, bila ditinjau lebih lanjut, penerapan safety management yang diterapkan oleh pihak terkait masih dinilai kurang efektif. Selain itu, dapat dikatakan pula bahwa proteksi atau perlindungan yang dimiliki dinilai masih kurang memadai. Berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat kami berikan. Yang pertama, selalu waspada dan berhati-hati di dalam pabrik, serta menerapkan protokol atau peraturan yang diterapkan dengan sebaik mungkin sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, perlu adanya prosedur khusus dalam menangani masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Dengan adanya prosedur tersebut, maka dapat mengurangi damage yang terjadi akibat kecelakaan. Yang ketiga, proteksi yang dimiliki harus ditinjau lebih lanjut lagi, sehingga dapat dimiliki proteksi yang memadai. Dengan adanya proteksi yang memadai, baik resiko maupun damage yang dihasilkan dari kecelakaan dapat dikurangi. Yang terakhir, perlu dilakukan peninjauan pada safety management. Peninjauan tersebut berguna agar dapat diterapkan safety management system yang baik dan juga efektif, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih atas perhatiannya.